Yang namanya orang piknik pasti nyarinya yang lengkap, yang beda sama yang pas untuk semua anggota keluarga. Untuk memanfaatkan lahan terbengkalai dalam dunia usaha tentunya sangat menjanjikan. Mau tahu usaha saya? Di Cuan Bos. Memanfaatkan lahan seluas 5 hektar yang udah nggak produktif menjadi tantangan awal Ibu Tite dalam mencoba peruntungan di industri pariwisata. Lokasinya ada di Kampung Legok, Desa Penyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Nggak sia-sia bos, usaha yang ia rintis sejak tahun 2012 ini terus bertahan di tengah tingginya persaingan yang ada di wilayah Jawa Barat. Sejumlah tawaran bisa didapatkan di tempat ini bos, mulai dari waterpark, termasuk penginapannya, kebun stroberi, sampai sejumlah sajian kuliner. Just info aja nih bos, dulunya lokasi ini merupakan bekas galian tambang batu ilegal. Jadi kondisi tanahnya juga menyisakan lubang-lubang besar. Karena keprihatinan Ibu Tite sebagai warga asli Soreang, akhirnya beliau memutuskan untuk membeli lahan ini untuk dijadikan lokasi wisata. Sebenarnya konsep awal dari Pesona Nirwana ini, saya hanya ingin memanfaatkan lahan yang sudah tidak bermanfaat. Akhirnya saya tertarik untuk bisa memanfaatkan lahan ini supaya menjadi lebih asri, tertata, dan tentunya akan menghasilkan sesuatu juga untuk value-nya juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya bos, untuk mewujudkannya butuh proses waktu bertahun-tahun. Terutama karena faktor lokasi yang jauh dari aliran air. Sampai akhirnya Ibu Tite harus bikin sumur sendiri dengan kedalaman ratusan meter. Belum lagi nih bos, perbaikan lahan bekas galian yang mesti ditimbun sana-sini. Setiap pengunjung cukup dikenakan biaya sebesar Rp50.000 aja bos. Yang bikin lokasinya makin kelihatan unik adalah latar belakang pemandangannya berupa tebing-tebing cadas yang ditumbuhi pepohonan. Nah, terkait dengan kenyamanan dan keselamatan pengunjung, pastinya udah dipersiapkan juga secara matang, biar mengantisipasi kalau ada longsoran tanah atau batu. Setidaknya ada 5 unit villa dengan masing-masing terdiri dari 2 kamar, ruang keluarga, dan dapur mini. Satu unit villa dibanderol dengan harga Rp800.000 per malam. Ini sudah termasuk akses bebas masuk waterpark. Cerdas kan bos? Biar cuannya nggak lari kemana-mana. Makanya manfaatin dengan jeli setiap kebutuhan pengunjung. Kalau menurut Ibu Tite, dalam bisnis pariwisata ada langkah-langkah dasar yang harus dilakukan. Pertama, pahami banget rencana pemasarannya. Kedua, kasih tawaran yang nggak biasa buat pengunjung. Berikutnya, cari tahu apa yang diminati oleh pelanggan. Yang nggak kalah penting nih bos, harus melakukan perubahan secara bertahap. Tipsnya mungkin hanya kesungguhan daripada owner, juga kesungguhan daripada para pekerja juga untuk selalu menjaga kebersamaan, kejujuran, kerja keras, dan menjaga kebersihan. Oke deh, main seru-seruan udah, cek tempat nginepnya juga udah. Ada lagi yang ditawarkan di tempat ini bos, yaitu kebun stroberi. Pengunjung cukup membayar tiket tambahan sekitar Rp20.000. Untuk hasil panen, nantinya akan ditimbang berdasarkan berat buah yang didapat. Sekarang pengen tahu dong berapa omset bersih Ibu Tite dari spot waterpark yang ia tawarkan? Yuk kita tanya langsung aja ya. Bisa 60 sampai 80, alhamdulillah. Itu sudah dipotong dengan karyawan? Udah dengan pajak semua itu. Ya untuk saya main golf cukup lah. Ibu bisa aja deh. Kalau sebulan bisa 60 sampai 80 juta sih, lama-lama bisa kebeli juga deh tuh lapangan golfnya. Ya iyalah, itu kan cuma hitungan dari wahana airnya aja, belum termasuk pemasukan dari villa sampai produk lainnya. Bahkan bos, Ibu Tite juga menyediakan rumah makan dengan menu khas bumi Pasundan.
Mulai dari karedok, ayam geprek, cireng, sampai sejumlah minuman segar. Ini sih asli bos, hati senang, perut kenyang. Terus mau rebahan lagi juga cukup di satu lokasi aja. Untuk sistem pemasaran yang dilakukan saat ini, Ibu Tite bersama tim juga bekerja sama dengan sejumlah biro perjalanan. Intinya, nggak ada hasil yang mengkhianati niat dan usaha bos. Mau lahan angker sekalipun, kalau diiringi niat yang baik, insya Allah pasti cuan bos. Alhamdulillah, wahananya bisa bertambah terus gitu. Saya sangat bangga dengan situasi yang sekarang sedang saya lakukan, terus terobosan-terobosan. Mungkin nanti ke depan juga kami ingin berbuat lebih baik lagi. Bos, pasti doyan sama alpukat dong. Udah teksturnya lembut, rasanya juga gurih dan manis. Wih, digadoin aja udah enak. Apalagi kalau diolah macem-macem. Bisa jadi jus, es buah, sushi, dan masih banyak lagi. Tapi bos, kali ini kita nggak mau ngomongin kuliner alpukat ya. Karena alpukat juga bisa bikin cuan bos, terutama dari bibitnya. Kenalin nih bos, alpukat Cipedak atau lebih ngetop sebagai alpukat Miki. Alpukat Miki adalah produk asli dari Kampung Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Emang kenapa sih kita pilih alpukat Cipedak? Ini dia faktanya bos. Alpukat ini udah ada sertifikat dari Kementerian Pertanian. Selain itu, rasanya lebih legit, manis, dan tidak berserat. Makanya bos, permintaan dari berbagai daerah terus meningkat tiap tahunnya. Dan yang paling penting nih, pelaku bisnis alpukat Cipedak ini memang belum banyak. Tuh, peluang banget kan bos? Langsung aja kita belajar sama ahlinya, yang cuannya bisa sampai ratusan juta. Widih, bikin ngiler kan bos? Kalau Anda punya lahan sempit tapi ingin menghasilkan cuan, jangan lupa budidaya bibit alpukat Cipedak. Ayo ikuti saya. Come on. Berawal dari hobi akan dunia pertanian, Rizal mulai terjun di tahun 2011. Bahkan nih bos, Rizal sampai melepas peluang jadi PNS untuk fokus jadi petani. Tapi keputusannya sempat ditentang keluarga bos. Katanya sih, hari gini mau jadi petani, entar mau makan apa Zal? Memang benar aja bos, lulus dari sekolah pertanian gak serta-merta memuluskan langkah Rizal untuk bergelut di bidang pertanian. Bermula menjadi petani mandiri yang fokus mengusahakan sayuran lokal, pendapatannya saat itu nggak lebih dari Rp100.000 per bulan. Rizal ngakuin memang dirinya kurang lihai dalam memasarkan hasil panennya. Sampai kemudian, Rizal mulai melirik tanaman asli tempat kelahirannya. Apalagi kalau bukan alpukat Cipedak. Ya, kemudian lihat dari peluangnya, permintaan alpukat Cipedak ini tinggi di tiap-tiap daerah. Karena ada peluang itu, kita jadi tertarik ke. Lagi-lagi kendalanya di target pemasaran nih bos. Ternyata untuk punya market sendiri perlu perjuangan ekstra. Akhirnya, selain memanfaatkan sosial media, Rizal juga belajar lewat teman-teman petani alpukat, hingga dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Awalnya, bibit yang terjual hanya di kisaran 100 hingga 200 bibit. Tapi berkat niat dan usaha yang kuat, tahun 2019 Rizal pertama kali dapat order sebanyak 3.500 bibit. Dari situ bos, permintaan bibit alpukat Cipedak milik Rizal makin meningkat. Bahkan pernah mencapai 10.000 bibit di tahun 2020. Oh my gosh! Wilayah pemasarannya juga ikut menyebar bos, bahkan udah sampai ke Malaysia. Karena kewalahan melayani permintaan, Rizal akhirnya membagi tugas dengan kelompok petani lainnya. Lahan seluas 1.000 meter persegi inilah yang menjadi tempat produksi bibit alpukat milik Rizal. Metode yang digunakan adalah sambung pucuk. Ini merupakan teknik dengan menggabungkan dua tanaman yang masih hidup. Nah, proses sambung ini bertujuan untuk mempercepat masa pembuahan pada tanaman. Kalau tidak dilakukan proses penyambungan ini,
itu memakan waktu berbuah 7 sampai 8 tahun. Tapi kalau sudah disambung itu bisa 3 sampai 4 tahun sudah bisa berbuah. Proses pembibitan emang gak instan, Bos. Sedikitnya butuh 3 sampai 4 bulan sampai bibit siap dijual. Untuk perawatannya bisa dibilang sederhana bingit, Bos. Pemupukan dan penyemprotan cukup seminggu sekali dengan dosis cuma 5 cc per liter air. Biaya semprotnya cuma Rp30-Rp40.000 untuk 1 kali semprot. Saat ini, permintaan bibit alpukat Cipedak di Kebun Rizal berkisar dari 1.000 hingga 3.000 bibit per bulan. Bibit yang paling murah dijual seharga Rp35.000 untuk usia 3 sampai 4 bulan. Sementara yang termahal berada di angka Rp1,5 juta untuk tanaman yang sudah berusia 2 tahun. Coba kita hitung ya, Bos. Rata-rata bibit yang terjual dikali harga bibit terendah. 2.000 dikali 35.000 sama dengan 70 juta. Nah, berarti sekitar 70 juta rupiah cuan yang diraup setiap bulannya. Ini baru kisaran terendah ya, Bos. Kebayang dong kalau ditambah permintaan bibit yang harganya paling tinggi. Kedepannya, Rizal mulai ancang-ancang ke bidang pembuahan. Di tahun 2021, Rizal berinvestasi pada lahan seluas 5.000 meter persegi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Lahan ini mulai ditanami ratusan alpukat Cipedak yang sekarang lagi nunggu panen pertama. Bos, kalau kata Bang Rizal, memulai usaha di bidang apapun, kuncinya itu harus tekun, kemudian selektif memilih pasar. Nggak sekedar ikut-ikutan, tapi pastikan juga kondisi pasar dan harganya cenderung stabil. Pelihara juga hubungan yang baik dengan komunitas atau kelompok. Dan yang terakhir, doa serta dukungan keluarga. Nah, apabila teman-teman itu tergiur dengan pembibitan atau usaha alpukat, mudah-mudahan bisa terinspirasi tayangan barusan kepada usaha Anda. Yang penting kalau kita mau usaha, tujuannya adalah cuan, Bos. Lembut, bergizi, dan pastinya enak. 3 slogan itu memang layak disematkan pada makanan ini, Bos. Yes, tahu-tahu. Makanan dari kacang kedelai yang kaya protein ini memang cocok banget di segala suasana. Mau dimakan sebagai pendamping nasi, udah pasti enak. Mau jadi cemilan, apalagi buat pecinta gorengan. Wah, nggak ada lawan, Bos. Selain mudah dimasak, keberadaan tahu juga gampang ditemui di mana-mana. That's why, makanan ini bisa diterima dengan mudah di lidah warga plus 62. Oh iya, di kawasan Depok nih ada salah satu bos tahu yang udah menjalani bisnis sejak tahun 2012. Beliau udah punya lebih dari 500 outlet kemitraan. Cus deh, kita kenalan yuk. Pengen tahu nih sensasi cuan dari bisnis saya? Ikuti terus yuk. Ini dia, Bos, Ibu Rosi Pakpahan. Padahal sebelum terjun ke bisnis ini, beliau udah mapan bekerja di salah satu bank. Tapi siapa sangka, Ibu Rosi lebih memilih banting setir untuk jadi tukang tahu. Sebelum jualan tahu, beliau melakukan uji coba resep tahu goreng isi selama 3 bulan. Uji coba ini dilakukan kepada orang tua murid di sekolah anaknya. Sampai udah dapat kunciannya, Bos, akhirnya Bu Rosi makin nekat ingin membuka usaha tahu. Bahkan demi bisa berjualan tahu, Bu Rosi sampai pernah gadai motor untuk modal usaha, Bos. Dengan hasil gadai motor 10 juta rupiah, Bu Rosi memulai semuanya dengan membeli gerobak dan menjual tahu goreng. Keputusannya menjadi tukang tahu udah pasti ada yang nggak setuju ya, Bos. Pro dan kontra udah pasti ada. Awalnya beban ya, bebannya itu luar biasa karena tidak hanya beban sama orang sekitar, tapi keluarga besar. Sampai orang bilang, keluarga besar sampai bilang, kalian itu udah sarjana, udah disekolahin tinggi-tinggi, sampai kasarnya itu kita biayanya luar biasa untuk menyekolahkan kalian, tapi kok kalian jadi tukang gorengan. Nah itu benar-benar dimusuhin banget sama keluarga besar. Kendalanya nggak hanya penolakan dari keluarga saat memulai bisnis ini, Bos.
Yang namanya kerugian juga pernah dialami Bu Rosi. Bahkan di awal-awal, Bu Rosi hanya mampu menjual 75 potong tahu dari 200 potong yang ia siapkan. Nyerah? Tutup? Hohoho, nggak ada cerita bos. Tetap hajar walau badai menghadang. Itu yang jadi prinsip Bu Rosi. Salah satu prinsip yang dijaga adalah cita rasa dan kualitas. Makanya kalau mampir ke tempat pengolahan tahu Bu Rosi, nggak usah heran, beliau ngawasin banget detail setiap prosesnya. Produksi di sini benar-benar masih manual ya bos, alias melibatkan banyak karyawan. Menurut Bu Rosi, sistem manual ini yang mempengaruhi kualitas rasa tahunya. Tahu yang dipilih adalah jenis tahu Sumedang yang memiliki rongga agar mudah untuk dimasukkan isian. Dalam sehari, pabrik pengolahan ini bisa memproduksi antara 15.000 sampai 20.000 potong tahu isi. Ya, ini kita lagi ada di ruang produksi tahu Taisi. Bosku bisa melihat produksi tahu Taisi. Kita ada beberapa tahu kita yang memang rusak, tapi itu tidak kita gunakan. Makanya kita ada quality control untuk melakukan produksi di tahu Taisi. Biasanya nih, tahu yang bentuknya nggak layak ini beliau jadikan keripik. Jadi biar nggak kebuang dan tetap jadi cuan. Selain memperhatikan kualitas tahu, kualitas bahan isian juga menjadi perhatian Bu Rosi, bos. Untuk varian rasa original dan spicy alias tahu jeletot, cabai menjadi bahan pokok yang nggak boleh dilepas. Soalnya sekali produksi butuh kurang lebih 100 kg cabai rawit setan. Belum lagi kol dan wortel yang harus selalu fresh. Wah, kalau gitu agak-agak riskan dong Bu Rosi. Harga cabai kan banyak drama, sama kayak harga kebutuhan pokok lainnya. Kita tetap menjaga kualitas dari produksi tahu Taisi, tidak mengurangi bahan baku yang memang bahan baku itu melunjak harganya, tapi kita mengantisipasinya bagaimana? Mengecilkan mungkin ukurannya, kita banyak varian. Dari yang jumbo size, yang regular, sama yang mini. Dan harga masih tetap terjangkau oleh konsumen kita. Tapi memang benar sih bos, yang paling dibelain pasti menjaga harganya tetap terjangkau, biar pelanggannya nggak ikutan menggalau. Satu potong tahu dengan isian dijual kepada reseller dan mitranya mulai dari Rp1.600 sampai Rp2.000. Sementara pihak reseller dan mitranya menjual dari harga Rp3.000 sampai Rp4.000. Harga ini disesuaikan dengan varian tahunya ya bos. Selain original dan spicy, ada juga tahu walik dan tahu ayam. Menurut Bu Rosi, ini sebagai cara mengatasi sengitnya persaingan di dunia bisnis. Jadi kudu berinovasi soal rasa. Pasti pada nungguin ya bos, berapa sih cuan dari tahu Bu Rosi ini? Kalau produksi perharinya 18.000 potong, dikali harga jual terendah Rp1.600, maka omset perharinya bos ada lebih dari Rp28 juta. Eits, ini jumlah per hari ya bos, belum penjualan dari varian lain. Asli bikin melotot kan cuannya? Makanya nggak heran bos, banyak reseller dan kemitraan yang mau bergabung sama Bu Rosi. Sekedar info aja nih bos, khusus untuk kemitraan, Bu Rosi membuka harga dari Rp5 juta hingga Rp20 juta. Ini dalam kondisi frozen. Frozen inilah yang akan kita kasih ke mitra kami sama reseller kami punya. Selain syarat cuan, bisnis Bu Rosi juga bolak-balik menerima penghargaan bos. Seperti Top Franchise Business, Top Kuliner Indonesia Award, dan masih banyak lainnya. Pesan saya adalah tetap sabar, tekun, fokus, dan sensasi pedasnya mantap. Yang penting apa? Cuan bos! Bos, dengan menyimak perjalanan hidup dari orang-orang sukses, sebenarnya bisa menginspirasi diri kita sendiri agar bisa menerapkan hal-hal yang positif. Seperti ungkapan orang-orang yang udah mencapai sukses ya bos, bahwa peluang bisnis itu ibarat seperti bis, alias selalu ada yang datang. Di balik setiap masalah yang kita hadapi, selalu terselip hadiah. Jadi kalau tanpa masalah, justru kita nggak akan berkembang. Oh iya bos, biar urusan cuan bisa dapat kemudahan, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime.
Semua transaksi bakal lancar dan gak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai promo yang gede-gedean. Untuk lebih lengkapnya, saksikan Cuan Bos Sabtu depan tanggal 17 September 2022 hanya di Trans 7. Biar tetap cuan, Bos!